Shalom, salam sehat, Tuhan mengasihimu. Saudara-saudariku yang terkasih, dua bacaan yang luar biasa. Dari bacaan pertama kita mendengar bagaimana kita melihat atau mendengar bagaimana Nabi Elia, manusia pilihan dari Tuhan yang begitu luar biasa. Di sini kita akan tahu bahwa Elia begitu dekat dengan Tuhan. Kalau saya kaitkan dengan bacaan Injil, kita percaya bahwa Elia adalah manusia pendoa yang luar biasa. Mengapa saya katakan manusia pendoa yang luar biasa? Karena Elia secara terus-menerus berhubungan, berwawan kata dengan Tuhan lewat doa. Dan dalam bacaan Injil, saudara-saudariku yang terkasih, pelajaran doa yang luar biasa dari Tuhan Yesus. Wow, luar biasa. Mengapa saya katakan luar biasa? Karena kita diajari berdoa yang benar. Saya sering ditanya oleh umat, Romo, bagaimana sih caranya berdoa begini, begitu, begini? Saya susah tidur, Romo, bagaimana saya berdoa supaya bisa tidur? Saya susah ini, saya susah mencari pekerjaan, saya jomblo permanen istilahnya begitu. Jadi berdoa nggak dapat jodoh. Bagaimana sih berdoa dengan benar? Simple, saudara-saudara, gampang. Please lihat doa Bapa kami. Lihat toh. Dalam doa Bapa kami jelas-jelas Tuhan mengajarkan kita doa yang luar biasa. Pertama-tama doa itu nggak usah bertele-tele, nggak usah, bukan panjangnya doa kita berkata-kata berpuisi. Oh Tuhan, Engkau luar biasa mulia bagaikan matahari yang begini. Waduh, saudara-saudari yang terkasih, bukan seperti itu. Doa yang pertama dan utama adalah sikap batin. Catat baik-baik. Sikap batin itu yang pertama. Bagaimana batin Anda ada kerinduan untuk berbicara dengan Tuhan. Meskipun secara fisik Anda capek, mungkin Anda ngantuk, mungkin Anda punya banyak masalah dan lain sebagainya, yang tidak boleh hilang dari orang yang berdoa adalah sikap batin untuk rindu kepada Tuhan. Dan dalam kerinduan itu, saudara-saudari yang terkasih, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk apa? Memuliakan Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Sebesar apapun masalahmu, seberat apapun problemmu, sepelik apapun masalah yang menimpa Anda, entah Anda sakit atau apa saja, perusahaan Anda sedang bangkrut atau apa saja, Anda sulit mendapat pekerjaan, Anda sedang lapar, Anda punya masalah begini begitu, pertama dan utama adalah memuliakan Tuhan, dan itu menjadi bagian dari sikap batinmu. Paham saudara-saudara? Paham? Sikap batinmu, saudara-saudari, ini penting. Saya bisa mengerti. Saya dulu waktu frater, waktu di seminar juga kadang doa ngantuk dan lain sebagainya. Tapi Romo di seminar itu mengajarkan pada kami sikap batin dan untuk terus rindu kepada Tuhan. Dan kerinduan itu akan mengatasi kelemahan manusiawi kita. Jadi yang pertama itu ya, sikap batin kita untuk memuliakan Tuhan. Perhatikan baik-baik. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Kita tahu kerajaan Tuhan itu apa? Cinta kasih, damai. Jadi pertama-tama kalau Anda mau berdoa sungguh-sungguh dan mau doa Anda dikabulkan adalah jadilah pembawa damai, situasi hati Anda penuh kedamaian.
Bukan banyaknya kata, tapi sikap hati, sikap batin. Itu yang penting dan utama dalam berdoa. Ini pelajaran berharga dari Tuhan Yesus. Dan selanjutnya ya kita mendengar, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di surga. Dan bukan kehendakku, kehendakmu Tuhan. Dan seterusnya kita bisa memohon permohonan kita dan lain sebagainya. Saudara-saudariku yang terkasih, ini bukan teori atau bukan sekedar katekese yang biasa, tetapi Yesus sendiri yang berkatekese, Yesus sendiri yang mengajar. Dan tadi dalam bait pengantar Injil yang diambil dari surat Rasul Paulus kepada umat di Roma bab 8 ayat 15, yang dikatakan, kalian menerima roh pengangkatan menjadi anak, dan dalam roh itu kita berseru, Aba ya Bapa. Kita bisa menyebut Allah Bapa dengan Bapa karena kita belajar dari Tuhan Yesus. Bapa kami yang ada di surga, Bapakku, Bapak kita, saudara-saudari. Nah, pertanyaannya adalah, apakah Anda sungguh percaya kepada Tuhan? Masalahnya di sini, saudara-saudari yang terkasih, kita dihantam masalah, problem kehidupan, kita mengalami kekacauan pikiran, kekalutan dan lain sebagainya, kita mengalami ketidakdamaian dan lain sebagainya. Itu hal yang manusiawi, normal terjadi pada manusia. Tetapi kita bukan manusia biasa. Kita semua adalah anak-anak Tuhan, dan lewat sakramen baptis kita bukan manusia biasa, tapi kita adalah putra-putri Allah yang berani berkata kepada Tuhan, Aba ya Bapa. Kalau Anda punya masalah, Anda berdoa, masuklah dalam kamar Anda. Kalau ada ruang adorasi, beradorasilah. Ada kapel atau apa saja, berdoa, satukan tangan Anda. Mungkin Anda tidak bisa banyak berkata-kata, doa Bapa kami, atau singkat saja, Tuhan, Engkau kupuji, tolong aku. Itu sudah doa, saudara-saudara, karena Tuhan hanya sejauh doa, dan Tuhan meminta kita berseru, saudara-saudara, dan Tuhan akan menghampiri kita, mendatangi kita. Kita memanggil Tuhan, saudara-saudara, Aba ya Bapa. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa, dia hanya sejauh doa. Catat saudara-saudara, Tuhan hanya sejauh doa. Kalau Nabi Elia mendapat kuasa yang luar biasa, saya percaya, kita semua bahkan gereja percaya bahwa Elia juga manusia pendoa yang selalu berwawan kata, yang selalu curhat. Bahasa anak mudanya itu curcol dengan Tuhan, ungkapkan problem dengan Tuhan. Dan Tuhan mengerti, dan Elia dipakai. Anda pun, saya, kita semua dipakai Tuhan pada saat kita punya masalah, kita punya problem, entah sebagai romo, sebagai suster, sebagai apa saja, sebagai umat. Anda punya problem kehidupan, katakan, Tuhan tolong aku. Tetapi untuk berkata Tuhan tolong aku, Tuhan selamatkanlah aku, saya ajak saudara-saudariku yang terkasih, tatalah batin Anda, sikap batin Anda. Kalau Anda belum damai, damailah. Kalau Anda menyakiti orang, minta ampunlah, minta maaflah. Kalau orang menyakiti Anda, ampunilah. Pada saat Anda memiliki damai, berkat Tuhan melimpah. Pada saat Anda memberi damai, membagi damai, berkat Tuhan melimpah. Pada saat Anda mengampuni seperti doa Bapa kami, mengampuni seperti kita pun diampuni Tuhan, berkat Tuhan melimpah. Saudara-saudari yang terkasih, saudara-saudari yang terkasih, rezeki dan apa saja itu seperti semudah membalik tangan bagi Tuhan. Tapi yang utama dan pertama adalah sikap batinmu. Sekali lagi, dalam doa, sikap batin itu penting, saudara-saudara.
Tuhan hanya sejauh doa. Tetapi kalau sikap batin Anda tidak siap untuk berwawan kata dengan Tuhan, sikap batin Anda jauh dari Tuhan karena Anda penuh kebencian, penuh dendam dan lain sebagainya, maka kita tidak pernah bisa benar-benar berdoa. Kalau Anda ingin berdoa sungguh-sungguh, Anda bisa berdoa dengan benar. Saya katakan sekali lagi, sikap batinmu harus penuh kedamaian. Sikap batin saya penuh kedamaian. Dan pada saat Anda penuh damai, dan saat Anda penuh pengampunan, dan saat Anda penuh dengan rasa diampuni, Anda bisa berdoa dan berkata, Aba ya Bapa. Kita hening sejenak.